Yo 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 Syutura podcast. Ya lanjutlah, kita tadi udah bahas UCL ya. Ya kita lanjut ke Liga. Eropa. Ya karena kita sekali lagi liburnya kelamaan, minimal ada 2 pertandingan ya yang belum kita review ya. Dan bahkan ada yang 3. Ini kita mulai dulu dari IPL lah ya. IPL. Dari mana nih? Dari atas, dari bawah nih? Dari atas lah, dari peringkat atas. 1 dulu nih, peringkat 1 gitu. Oke, Mencit ya. Gimana Bung Elmi? Mencit pesta gol nih di 2 minggu kemarin nih. Bener. 9 gol dalam 2 match. Anjir, pertandingan sebelumnya lagi juga kan pesta gol ya, yang kemarin kita udah bahas. Iya, yang Gabriel Jesus. Gabjes Quadric. Ya. Oke, berarti versus Leeds ya kemarin tuh Ya, ya. 4-0 lawan Leeds dan lawan Newcastle 5-0. Mano anjir, ngamuk sih itu. Kamu dia melampiaskan kemarahan karena dihajar Madrid. Kayaknya ya. Kemarin, enggak, baru tadi pagi bahkan, bukan kemarin. Gua baca-baca di Twitter ya, biasa ya. Pep akhirnya ngeluarin statement kan, maksudnya ini Pep sama Klopp kan agak terlalu friendly lah ya buat ukuran rival gitu ya. Iya, maksudnya interaksinya tuh bukan kayak dulu Mourinho, Pep, itu Alex Wenger gitu kan. Iya. Alex Jose Mourinho. Iya. Betul. Cuman akhirnya tadi pagi Pep mengeluarkan komentar pedas. Apa tuh? Jadi gini, dia bilang intinya ya memang kalau misalnya bicara Eropa, Liverpool memang punya track record, memang lebih punya taji lah dibanding kita, notabene Manchester. Iya. Tapi kok di IPL lain cerita katanya. 30 tahun 1 gelar. Nah, itu dia kata Pep. Dari 30 tahun Liverpool cuman menang 1 gelar, dan ditambah lagi dia mengeluarkan statement ya, Pep ya, ini versinya Pep ya, sekali lagi gue bukan ngegoreng, memang gue baca gitu ya di Twitter, mungkin teman-teman bisa cari. Mau dianggap versinya Bung Razan juga nggak apa-apa. Ya bodo amat lah. Cuman Pep bilang juga gini, statement selanjutnya adalah ya menjuarai IPL lebih sulit dari Liga Champions gitu. Ya itu mah ya, maksudnya ya, kalau gue sih ya pemamaneh lah, tak lah. itu anggaplah pembelaan mungkin ya. Ya, pembelaan dari yang pihak yang sakit hati. Pihak yang sakit hati. Iya. Cuman yang nggak bisa dipungkiri memang di liga ya ada benernya juga lah. Maksudnya masing-masing punya tingkat kesulitan yang berbeda lah. Ya nggak bisa di-compare lah. Iya. Maksudnya yang satu maraton, yang satu Betul, itu. yang satu sprint kan balapnya. Ya, walaupun waktunya juga sebenarnya maraton ya. Iya, waktu ya. secara waktu maraton. Cuman yang satu knockout, yang satu Betul ya, satu point. kan format liga gitu ya, Ya. di mana nggak bisa dibilang ya nggak setiap hari lah harus menurunkan full tim. Ya. Sementara di Liga Champions ya, jadi menurut gua nggak relevan sih. Betul. Statement kedua Pep ya yang mengatakan soal menjuarai IPL lebih sulit dari UCL ya. Sekali lagi tadi reaksi gue ya kumaha maneh wetak gitu kan. Asli. Dan yang kedua ya nggak ada, ya gimana ngebandinginnya juga nggak apple to apple gitu kan. Iya, Maksudnya nggak bisa dibandingin. nggak bisa dibandingin gitu, nggak bisa Itu knockout yang mana lu pasti habis-habisan, yang satu lu bisa rotasi pemain lu, Ya. bisa nyantai dulu gitu, nggak perlu terlalu ngegas. Iya. Sedangkan kan kalau di Champions League lu, wah mati-matian lu. Betul. Ya, tapi di satu sisi ya City memang sangat dominan ya, terutama di 2 pekan terakhir ini, 3 pekan sih malah. sebenarnya Iya, kalau 3 City pekan ya. malah. Kemarin tadi Bung Elmi udah mention lawan Leeds United menang 4-0, Newcastle menang 5-0 gitu. Betul. Nah, sementara Liverpool Rivalnya nih. rival terdekat nih, The Angry Bird. Liverpool justru kemarin pertandingan sebelumnya, 2 pertandingan sebelumnya itu menang lawan Newcastle ya, 1-0. Tipis aja. Gol semata wayang dari Naby Keita. Liverpool juga menurunkan lapis 2 ya waktu kemarin karena mungkin persiapan menghadapi Villarreal. Kemarin itu lawan Tottenham seri 1-1. Iya. Haji Son nih Pak. Haji Son. Kan Hason Pak. Iya, Hason iya, kan iya, benar. bukan Son HM, bukan Son HM. Haji Guti. Tapi emang Son ini sebenarnya maksudnya dibilang underrated pun enggak ya, tapi Underrated Pak. iya sih, maksudnya dia di tim yang nggak pernah juara Iya, apa sama sekali iya. gitu.
mungkin seharusnya dia tuh di Barca, di Madrid. Betul, beda cerita. Ya, akan beda cerita lah di situ. Karena sekarang pun di Tottenham, kalau nih Muhammad Salah gol penaltinya dicabut, Haji Son yang harusnya top scorer. Betul. Salah kan sekarang 22 gol ya. Ya. Dan gol penaltinya itu ada 3 terakhir gua cek. Nggak tahu kemarin pertandingan. Iya nggak ada kan, Salah nggak golin kan. 3 berarti 22 dikurangi 3 19. Nah, Son itu 20. Nah, harusnya paham. Tanpa penalti sama sekali. Ya. Ya memang kalau disebut underrated, gua mengakui underrated. Dan bukan musim ini doang kejadiannya, musim lalu juga. Ya. Gitu. Harusnya Son udah jadi top scorer. Bayangin ya, maksudnya pemain Asia gitu kan, main di kelas IPL dan bisa ya secara individu punya torehan kayak gitu sih, gua sih muji sih ya gitu. Iya. Keren lah Haji Son. Dan menariknya ini Haji Son masih ngebahas Liverpool, ini Tottenham nih. Tottenham kan notabene kemarin yang menjegal City ya. Ya. Banyak sekali lagi Bung Arya tadi udah mention di apa namanya sesi UCL tadi, review UCL kan memang banyak lah media yang lebih mendukung Liverpool ya gitu ya. Mereka tuh ada harapan bahwa Tottenham akan quote and quote ya main mata, akan ngasih lah ke Liverpool. Ada main ya. Kata Conte teh bodoh amat katanya. Bukan urusan Conte. Gua main bola buat menang. Iyalah, mereka juga kan masih punya target yang untuk dikejar ya. Sedikit tadi balik ya ke komentar Pep Guardiola kan bilang. Oke. Kan sempat bilang katanya media Inggris tuh fans Liverpool semua. Ya, nah itu sama kayak statement pertama soal Liverpool lebih punya taji di Eropa, nggak punya taji di IPL, itu gue setuju sih. Iya. Gue setuju sih. Memang ya apa ya yang terjadi sama Liverpool ini lumrah terjadi lah di dunia sepak bola ya. Sama aja kayak dulu Barca lah. Ya. Semua orang mendukung Barca Pak waktu zaman Pep, Luis Enrique, almarhum Tito Villanova gitu kan. Dari zaman Rijkaard malah. Ya, Rijkaard yang mulai. Dinho ya kan. Dinho masuk situ mulai tuh. Dinho Henry mulai tuh. Henry sama Eto'o ya. Nah, ya jadi memang lumrah terjadi sih gitu, dan ya di satu sisi gua mengerti karena dalam konteks buat fans yang awam atau baru mengenal sepak bola pas langsung ngelihat Liverpool kan ya memang luar biasa kan gitu kan. Persepak bolanya menghibur segala macam. Tapi ya 6-7 tahun yang lalu nggak sebanyak ini Pak di Liverpool. Ya kalau kata gue sih memang yang fans ini ya, fans karbitan gini tuh ya pasti ketika timnya bagus tuh pasti banyak. Pasti banyak. MU pun waktu itu dapat kok. Oh banyak banget. Itu mas semua tim yang lagi naik pasti ada. Milan pun sekarang pasti banyak. Betul. Iya. Pasti banyak. Jadi ya maksudnya kita nggak menyalahkan ya kalian mau jadi fans karbitan terserah karena ya bagus lah, justru makin banyak yang masuk support sepak bola tuh jadi lebih banyak. Ya itu menariknya sih sepak bola. Walaupun memang tidak dipungkiri waktu itu bola tuh banyak gara-gara David Beckham. Iya waktu betul ya, termasuk gua jujur aja sih gua pas awal kan pertama nonton Beckham gitu. Ya itu intermezzonya mengenai fans karbitan dinamika ya. Mungkin bisa nanti kita bahas lebih lanjut di Wampong edisi lain. Mungkin bisa jadi pembahasan khusus lah itu nanti. Oke, jadi gitu berarti sekarang Liverpool selisihnya 3 poin dari City. Dari tadinya selisih 1 poin dengan sisa 2 pertandingan ya berarti ya. Sisa 2 pertandingan lagi memang nampaknya besar kemungkinan City akan merengkuh titel ketiga ya setelah di era IPL gitu maksudnya di era IPL sejak tahun 96 ya 92 ya sejak 92 City akan pertama sama Mancini, kemarin Pep 2 kali sekali ya lupa gue nggak merhatiin ya tapi memang City sedikit lebih diunggulkan dari Liverpool juga. Nah next yang mau gue bahas tuh juga Manchester City punya keunggulan tidak bermain di Liga Champions. Betul. Liverpool masih harus bagi fokus ya. Bagi fokus ke Champions melawan Real Madrid yang mana sebentar lagi juga. Iya. Walaupun sebenarnya sih mungkin akan lebih terasanya ke tadi poin yang lu bilang, yang Bung Arya bilang di sesi review UCL, burnoutnya akan lebih kerasa di UCL sebenarnya. Betul. Karena kan UCL setelah IPL beres ya. Mau nggak mau ini dengan ketinggalan 3 poin Liverpool harus gaspol lah gitu kan, gaspol ojo kendor
otomatis nanti ada kemungkinan nih di UCL bakal kecapean lah. Tapi ya kita lihat lah. Kita lihat itu nggak ada yang tahu lah maksudnya. Oke, tadi Man City udah, Liverpool udah. Nah ini masuk ke perebutan 2 spot terakhir UCL yang sebenarnya menjadi tema IPL ya. Sejak paruh kedua musim kita juga udah berkali-kali bahas. Namun sekarang nih udah mulai kelihatan nih hilalnya. Hilalnya. Udah kelihatan hilalnya, udah mulai. Lu mau puasa lah ya? Enggak. Cukup. Lu mau puasa lagi? Enggak. Atau kemarin puasa nggak? Ganjel Big Mac ya? Ya biasa lah ya, itu mah ya. Oke, jadi udah kelihatan nih peringkat 3 sampai peringkat 4 yang udah mulai mengerucut lah. Iya, udah mulai mengerucut lah. Siapa nih calon-calonnya? Yang pasti Manchester United bye. Ya di situ ada Chelsea yang sekarang peringkat 3. Kemarin tapi menarik ya hasil yang diraih Chelsea. 2 minggu kemarin kalah lawan Everton. Menang lawan Everton. Menang ya? Oh iya, menang. Tapi kemarin itu ketika pemilik baru. Ya. Everton. Betul. Malah seri ngelawan Wolves. Ya, padahal itu Lukaku kapan lagi ya ngegolin bola ya. Ya, tapi mungkin itu curse of Lukaku-nya. Ya bisa jadi itu bahkan di apa kebobolannya tuh yang kedua ya. Betul, lawan Everton kalah, Bro. Oh, lawan Everton kalah ya? Kalah. Oh, benar. Oh, berarti. Oh iya, makanya Chelsea itu kalau narik ketiga pertandingan ke Brentford. Enggak, ke MU. Oh iya, ke MU seri 1-1, Everton kalah 0-1, betul. Iya kalah. Seri lagi lawan Wolves. Benar, sorry, my bad. Kemarin tuh Chelsea sempat ya itulah tersiok-siok lah. Ya ini memang menarik ya, Chelsea bukannya mendekat ke atas malah mendekat ke bawah nih. Mencari tantangan. Berarti di podcast sebelumnya mengenai review IPL ini gua kan masih ada mention soal ini bisa jadi malah Arsenal Tottenham yang masuk kan, kan? Dengan apalagi dengan Chelsea seperti ini yang tadi Bung Elmi juga mention pemilik baru ya, Todd Boehly. Bisa salah mah kalian search aja lah, kalian pasti tahu. Etalah pokoknya mah. Intinya pemilik baru pertandingan lawan Wolves kemarin nonton untuk pertama kalinya ya. Iya, pertama dan kali langsung menelan pil pahit, Pak. Pahit. Ya nggak pahit-pahit amat lah. Iya, tapi kan naon cenah ternyata kieu. Kajian muli Persib berapa? Oke. Aduh. Menarik disimak lah di 2 pertandingan ya. Tiga. Oke. Pertandingan Chelsea. yang mana ada 9 poin yang diperebutkan ya. Oke, 3 pertandingan. Dan Chelsea itu diunggulkan karena apa? Tottenham akan melawan Arsenal. Oke. Ini menarik dong berarti ya. Betul. Tottenham versus Arsenal direct rival ya sebenarnya kan. Peringkat ke sebenarnya yang dari rival tuh Arsenal sama Chelsea. Oke. Poinnya dari 1. Oh, tuh kan bener berarti Chelsea malah mendekati ke bawah ya. Betul. Tottenham sih yang stagnan justru. Oke. Dia bisa sama Arsenal tuh beda 4 poin. Sama Chelsea 5 ya? Beda 5. Oke. Iya. Tapi ya apapun itu Arsenal dan Tottenham akan ketemu ya next week ya. Next. This week. This week. Oh iya benar this week. Ya itu akan mungkin akan jadi kunci dalam artian ya siapa yang akan lolos ya. Ya maksudnya penentu lah apakah Tottenham punya peluang atau enggak, karena kalau kalah peluangnya udah jauh lah. Ya betul. Kalau Tottenham kalah Arsenal udah. Ya betul. Arsenal masuk Champions League. Ya. Dan secara tidak langsung juga ini Tottenham malah akan menyelamatkan Chelsea ya kalau kayak gitu ya. Betul. Dengan kalah yang notabene kan North London ini kan. Ini ya semua kan. Oh iya benar semua. Ya coba kita lihatlah ini persaingan walaupun udah kelihatan hilalnya ya mungkin di 1-2 pertandingan lagi lah. Betul. bisa mulai ke minggu ini lah. Minggu ini. Menarik sih. Tadi Tottenham udah kita bahas ya, menang lawan Leicester 2 pertandingan sebelumnya 3-1. Lalu tadi udah dibahas seri 1-1 lawan Liverpool. Nah, Arsenal di satu sisi masih ride the momentum ya, semenjak mengalahkan United 3-1.
lawan West Ham 2 pekan lalu menang 2-1, lalu kemarin lawan Leeds United menang 2-1 juga. Ya sekali lagi kalau gue pribadi sih masih mengunggulkan Arsenal ya gitu ya, dalam bahkan tadi Bung Arya mention bisa jadi malah Arsenal ketiga gitu kan. Kalau gini caranya kan Arsenal Chelsea jadinya Chelsea yang keempat. Manchester United bahas nggak? Yaudah gini aja, Rangnick tuh fans Liverpool. Ya bisa jadi sih ngebantuin anak buah ya itu. Padahal sempat ada ini ya secerca harapan tuh. Menang 3-0 tuh lawan Brentford. Gue tuh sebenarnya gimana ya? Paruh musim tuh udah aja sama Carrick deh. Iya benar, banyak yang bilang gitu juga. Udah Carrick aja. tuh unbeaten loh. Iya, interim udah aja namanya interim ini Carrick aja gitu. Cuman ya memang, tapi di satu sisi gini ya, kemarin Ralf Rangnick juga di press conference sebelum lawan Brighton itu mention bahwa secara nggak langsung dia ada blaming ke pihak, nggak ke director, ke jajaran direksinya Manchester United, bahwa dia bilang saya pengen bullish dia, betul, lalu Dusan Vlahovic, terus Julian Alvarez gitu, yang mana notabene pemain terakhir Julian Alvarez itu musim depan sudah akan resmi bergabung dengan Manchester City ya. Nantilah kita bahas itu soal transfer. Jadi memang Rangnick dalam, kalau gua tangkep agak cuci tangan juga gitu. Iya, rada gitu ya, wajar sih. Tapi wajar maksudnya. Kalau kata gua sih wajar, karena Rangnick pun kalau misalnya gua lihat sepak terjangnya tuh dipecat semua. Iya memang sih. Dan plus juga kita udah bahas berkali-kali ya, bahkan di podcast Warkong soal Erik ten Hag gitu, bahwa banyak banget pemain United itu yang mediocre gitu, yang nggak pantas lah gitu untuk mengenakan seragam Manchester United. Dan dinyanyikan kemarin oleh supporter. Betul. Luar biasa. Banyak supporter yang menyerukan kekecewaannya gitu, yang menyanyikan bahwa you are not fit wearing the shirt. Manchester United shirt, bahkan Bruno Fernandes pun mengamini hal tersebut gitu ya. Tapi ya udahlah, pokoknya mah Manchester United intinya tersingkir dari persaingan UCL, jadi lagi-lagi harus berjibaku di Europa League. Bisa jadi conference League kalau West Ham kesetanan dan United gini terus. Ya let's see lah ya gitu. Dan memang gua juga kan udah mention di Twitter Yoshitoda bahwa dalam 3 pertandingan terakhir United itu harus menang terus. Itu aja dengan catatan Arsenalnya nggak menang 2 kali gitu. Arsenal cuma butuh menang seri sekali tadinya. Sekarang sih udah nggak mungkin kekejar gitu. United udah 37 pertandingan. Iya, udah tinggal 1 lagi pertandingannya gitu kan. Sisa. West Ham 2 pertandingan lagi. 2 pertandingan. Bisa kesusul. Betul. Ya ada besar kemungkinan Conference League. Ya, ini mah termasuk buat gua ya. Gua bakal bilang ke teman-teman ya, terima aja ya fans United ya, memang harus diakui jauh banget kualitasnya. Bobrok. Ya inilah itu ngerasain yang fans Liverpool rasain dulu lah. Iya. Let's karma lah. Hidup itu mah hidupnya. Kadang di atas, kadang di bawah ya. Betul. Tapi gue nggak sempat ngejek sih. Ngejek gimana? Ya fans Liverpool. Waktu lagi terpuruk. Iya. Gua mah ngalamin Gua mah nggak pernah. Fabio Borini depannya teh aja, Milan Jovanovic itu Luis Alberto. Karena dipakai Pak Luis Alberto mah jual di Lazio aja. Ya oke, mungkin itu pembahasan dari IPL teman-teman. Sedikit masuk ke La Liga, karena terakhir kita podcast kan Real Madrid belum ditasbihkan sebagai juara. Dan kemarin setelah menang lawan Espanyol 2 pertandingan sebelumnya, lawan Espanyol sebelum lawan City tuh, leg 2 Real Madrid berhasil menang 4-0 ya. Rodrigo 2 gol. Langsung selebrasi juga, ditasbihkan juara. Namun kemarin malam tuh Real Madrid takluk di tangan Atletico Madrid di Wanda Metropolitano 1-0, gol penaltinya Yannick Ferreira Carrasco. Dan yang pengen gue bahas sedikit sih ini sekalian gue lempar ke Bung Elmi sama Bung Arya gitu, mengenai Guard of Honor. Memang jadi tradisinya di La Liga itu ketika suatu tim menjuarai liga, sudah resmi menjuarai liga,
Kalau masih ada pertandingan, lawannya tersebut akan melakukan guard of honor. Ya kalau teman-teman nggak tahu, guard of honor itu lawannya keluar terlebih dahulu dan ya membentuk barisan ya, dua baris, bertepuk tangan gitu. Ya, kayak menyambut lah, menyambut dan memberikan selamat. Memberi selamat. Nah, Atletico tidak melakukan itu. Nah, gimana sih menurut kalian gitu? Gimana Bung Arya? Coba Bung Arya sebagai Madridista. Gimana ya? Yang satu dari Atletico juga kayak gua, nggak penting dari Atletico doang. Iya. Gua kalau misalnya mereka nggak remeh ya, gua nggak remeh balik aja. Iya, oke. Ya. Tapi harus nggak menurut lo? Harus nggak? Keharusan sih kayaknya enggak sih kalau kata gua. Nggak begitu penting juga gitu, maksudnya diakui oleh tim lawan. Padahal ya gua udah juara. Iya. Nggak perlu pengakuan. Oke, paham. Iya, maksudnya nggak perlu pengakuan. Tapi ya kalau menurutku sih ya ada baiknya menunjukkan respect lah. Ya, apalagi untuk sport ya. Iya, untuk sport menunjukkan mental positifnya lah gitu. Betul. Kalau gitu kan seolah-olah kayak nggak mau menghargain kayak karena rival gitu, satu kota kan mereka kayak gitulah. Tapi ya balik lagi lah itu. Ya, itu akan lebih bagus ketika itu dilakukan sebenarnya. Iya. Balik lagi, rivalitas ini kan lumayan ini ya. Iya. Panas sih. Betul. Apalagi beberapa tahun kemarin semenjak Atletico beberapa final, beberapa final lawan Real Madrid gitu. Maksudnya pasti sakit hati pasti gitu. Cuman kalau misalnya dilakukan tuh wah indah lah gitu. Sepak bola lebih indah lah. Justru ya malah bikin orang-orang banyak respect ke Atletico ya. Iya, betul. Bukan kayak yang udah kita bahas juga kan, Atletico musim ini tuh kayaknya bodo amat respect orang gitu, kayak yang di Champions mainnya negatif banget, kasar juga iya, terus sekarang nggak ngasih kartu, kayak yang sengaja mau kehilangan fans gitu. Iya. Gitu. Ya mereka mendalami peran sebagai seorang villain lah ya, kalau di superhero mah ya gitu. Betul. Ya kalau gua sekali lagi sih gini Bung Arya. Sama sih di satu sisi ya, yang poinnya Bung Arya, ya gua sih bodo amat ya, benar setuju lebih ke Bung Arya gua. Toh gua secara matematis, lalu lu mau bawa apalah ya, gua juaranya gitu ya. Tidak butuh pengakuan. Pengakuannya kan udah dapet liga gitu. Betul. Ya. Udah selebrasi tuh, udah dapet piala. Nyiumin itu tuh. Udah perayaan di Cibeles ya. Plaza di Cibeles. Iya, betul. Cuman memang di satu sisi gua mengerti juga kenapa Atletico kayak gitu, karena Jose Gimenez sempat di interview dia bilang memang dari awal Atletico tidak berencana memberi guard of honor gitu. Karena konteksnya Gimenez bahwa mereka pemain Atletico ingin menghormati fansnya Atletico gitu. Karena pasti kan ya penghormatan kepada fans ya. Penghormatan kepada fans. Ya itu ini sebenarnya intermezzo aja sih gitu. Karena yang menarik dibahas dari Real Madrid dan Atletico ini ya poin tersebut sih dalam pekan ini gitu. Walaupun sebenarnya ibaratnya nggak penting, cuma kalau dilakukan tuh bakal jadi lebih indah lah. Iya. Bukan berarti gue sebagai fans Madrid pengen ada guard of honor ya. Bukan, tapi maksudnya untuk rivalitas ini supaya lebih indah gitu. Secara sudut pandang orang yang netral, pendukung sepak bola yang netral tuh akan jadi lebih respect lah kedua tim ya. Sportivitas gitu, jadi sportivitas gitu. Ya karena kalau nggak salah ya, gua agak lupa ya persisnya, entah itu Real Madrid yang juara atau Barca yang juara. Ya let's say gini lah, Madrid yang juara, Barca pernah kok kalau nggak salah melakukan guard of honor, dan Madrid pun pernah melakukan guard of honor untuk Barca. Kemarin pun Barcelona ngasih guard of honor ke Real Betis. Iya betul di pertandingan kemarin ya, lawan Real Betis. Betul gitu. Padahal kan konteksnya itu Real Betis cuman juara. Ya, sorry ya. Beda kompetisi gitu, quote and quote. Gua bakal ngomong cuman juara Copa del Rey, tapi kan ya gua jadinya juga ngelihat Barcelona jadi respect gitu lah. Wah, maksudnya ini memberi ya congratulations lah. As simple as congratulations kan sebenarnya kan gitu. Jadinya kan ngeliat Barca tuh, wah keren nih Barca kan gitu. Gua jujur respect sama Barca. Gak nyangka lah gitu, maksudnya ngapa kan kalau ngomong itu lebih nggak penting Barca ya sebenarnya, ngapain ngasih guard of honor gitu. Tapi ya kudos lah buat pemain Barca dan jajaran pelatihnya Xavi Hernandez. Oke, kita pindah ke Serie A. Nah ini lebih Centrocampo Liga Italia.
Serie A lebih seru nih dari La Liga. Serie A seru banget nih. Gimana Bung Elmi selaku spesialis? Seru. Seru udah menang. Seru udah menang Milana. Dari yang tegang sebenarnya mah. Ya kemarin dari 2 minggu kemarin Milan menang 2 kali beruntun. Lawan Fiorentina yang bisa dikatakan berat. Ya kita udah mention ya di podcast. Bisa dikatakan berat. Menang tipis 1-0. Di situ saya juga lupa yang golin siapa, itu nggak nonton. Tonali bukan? Kan Tonali sebelumnya lagi. Oh iya. Pokoknya itulah itulah pokoknya ada yang golin lah 1 pokoknya makanya menang. Si Jondo, si Mr. X itulah. Terus di pertandingan selanjutnya menang 3-1 lawan Hellas Verona. Di mana di situ Tonali mencetak 2 gol. Di mana harusnya bisa 3 malah. Wow. Karena ada 1 gol yang dianulir. Tonali seorang pemain tengah. Iya dan pemain tengah yang lebih tugasnya lebih membangun serangan, menjembatani lini pertahanan, lini serangan. Oke. Dimana 1 gol yang dianulir itu dia finishingnya bagus lah. Dan 2 gol sisanya megat aci biasa. Kumaha eta Tonali megat aci teh kumaha teh kebayang. Makanya saya juga bingung pas nonton tuh. Itu ada Giroud tapi kenapa ada Tonali lebih depan gitu kan. Nah, itu mungkin jadi Giroudnya pemantul bola. Ya, jadi mungkin di situ kita lihat semangatnya pemain Milan lah. Karena udah lama gak Scudetto nih, pengen Scudetto, mungkin disitulah kali kita lihat. Betul. Begitu semangatnya pemain Milan sampai Tonali pun ke depan gitu. 3 poin ya berarti sekarang. Sekarang masih beda 3 poin. Sisa pertandingan 2. Dan Inter sayangnya di satu sisi justru di dua pekan sebelumnya ya, karena Inter 3 kali main dalam span waktu yang sama itu kalah dari Bolognese berarti. Sorry bentar, beda 2 poin bro. 2 poin. Oh iya 2. Sorry ralat 2 poin. Jadi misalnya dalam sisa pertandingan AC Milan salah satu dan Inter menang semua bisa susul sebenarnya, masih ada peluang ya? Ya Milan harus kalah sekali intinya. Betul, yang menang akan melawan Atalanta dengan Sassuolo. Oke. Ya Inter menarik dibahas sedikit sih sebenarnya pas kemarin kalah lawan Bologna itu diwarnai blunder ya. Bolognese. Ya, diwarnai blunder kiper kedua Ion Otradu dari Rumania itu memang kemarin harus urgent ya mendadak main karena Handanovic mengalami cedera ketika pemanasan di lapangan, dan langsung melakukan blunder fatal. Ya gua sih nggak mau menyalahkan Radu dalam tanda kutip ya, karena selain blunder tersebut juga pasti ada alasannya kenapa Inter tertinggal dari Milan gitu. Walaupun dari situ Inter bounce back ya, lawan Udinese menang tipis 2-1. Dan kemarin comeback lawan Empoli ya, 4-2 menang 4-2. 2-0 dulu. Tinggal 2-0 dulu. Berbalik jadi 4-2. Ya menarik disimak ini tadi sisa 2 pertandingan ini Milan kan versus Atalanta dan Sassuolo ya. Ya berat itu. Gua sih masih berharap nih ke Atalanta nih. Atalanta masih. Itu justru yang saya takutin juga gitu. Dan Sassuolo pun nggak bisa dianggap remeh lah ya. Kita tahu di situ ada Domenico Berardi, Jeremy Boga, terus udah gitu Giancarlo Schiamacca yang lagi rame dihubung-hubungkan sama tim-tim besar Serie A gitu. Tapi sekali lagi Inter walaupun gua bakal ngomong cuman ya, Cagliari dan Sampdoria, Inter masih harus membagi fokus ke final Coppa Italia versus Juventus. Betul. Jadi ya menarik disimak lah gitu. Bisa dibilang dengan tadi kan kalau kita bicara Manchester Liverpool bedanya 3 poin. Ketika Manchester kalah juga mungkin ya ada head to head, ada goal difference yang harus kita pertimbangkan. Kalau Serie A kan ini benar-benar kepleset 1 udah gitu, final kan, udah ketahuan siapa yang juara. Tapi di satu sisi juga Serie A untuk perebutan posisi 3 dan posisi 4-nya juga sudah semakin udah dikunci lah. Ya, Juventus sudah pasti ya spot terakhir UCL di peringkat 4. Napoli walaupun belum pasti peringkat 3 tapi udah pasti masuk UCL. Belum pasti itu berarti kan bisa nyusul Inter ya berarti konteksnya ya? Enggak. Justru bisa disusul Juventus. Oke. Tapi kalau nyusul Inter udah nggak mungkin. Itu udah 2 versus 2 ya. Udah pure Inter lawan Milan. Oke. Napoli lawan Juventus. Menurut lu gimana? Apa tuh? Milan kansnya ya sebenarnya
kans Milan masih ya paling tinggi lah di sini. Tinggi ya. Bisa dibilang 75% lah, karena ketika Milan menang sekali dan seri sekali, di situ Milan masih juara. Ya. Walaupun Inter menang 2 kali ya. Head to head ya. Karena Milan menang head to head. Iya, betul. Serie A tuh head to head dulu ya, baru gol difference. Serie A tuh head to head dulu baru gol difference. Okay. Karena head to head Milan menang 1 kali lawan Inter dan seri 1 kali lawan Inter. Jadi ya bisa dibilang kansnya emang Milan masih lebih diunggulkan lah. Walaupun saya sendiri sebenarnya rada was-was lah karena Atalanta kita tahu permainan sepak bolanya cepat dan Milan pun kadang-kadang suka nggak fokus gitu. Betul. Ya menarik lah, maksudnya kalau gua ya sekarang sebelum hasilnya dipastikan, gua mengucapkan selamat kudos ke AC Milan gitu, luar biasa sekali bounce back-nya. Bung Elmi udah beberapa kali mention ya di podcast sebelumnya, ini adalah proses 10-11 tahun untuk Milan kembali di posisi ini. Jadi dan gua sebagai fans Inter juga sedang merasakan juga bersama Manchester United. Dan sekarang gua mau menyalami Bung Elmi, may the best win Pak. Thank you. Let's see siapa yang bakal jadi Scudetto ya. Oke, kita lihat 2 minggu lagi. Oke deh, mungkin itu dulu dari review liga kita ya tadi sambungan review UCL. Cukup saja kalau misalnya ada yang mau komentar, bisa ada prediksi siapa yang bakal menangin liga-liga besar di Eropa ini, silakan like. Kalau mau berantem juga boleh. Mau tonjok-tonjokan jangan di sini tapi di luar aja. Di luar aja. Di sini mah komen-komenan aja. Kita kasih wadah buat debat kusir ya, bukan buat adu jotos ya. Tuh, bukan ring tinju. Podcast bukan ring tinju. Oke deh kalau gitu ya tadi Ligue 1 udah kita di podcast udah PSG juara, Bundesliga udah Munchen. Ya mungkin segitu dulu review liga dari kita. Gua Razan out, Arya out, Elmi out. Thank you semuanya, see you next time, bye.